Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Zidane positif COVID-19 di tengah laju tak oke Real Madrid. Real Madrid makin apes saja. Di tengah laju yang mengecewakan, Madrid justru harus kehilangan Zinedine Zidane karena terinfeksi virus corona. Real Madrid melaporkan bahwa pelatih kami Zinedine Zidane dites positif COVID-19. Bunyi keterangan di situs resmi klub. Dilansir Marca, kabar ini terungkap hanya beberapa saat sebelum pelatih Madrid itu melakoni sesi konferensi pers jelang pertandingan La Liga melawan Deportivo Alaves, Jumat 22 Januari 2021. Arsenal resmi pinjam kiper Brighton. Arsenal resmi meminjam kiper Brighton and Hove Albion, yakni Matt Ryan, hingga akhir musim ini. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Arsenal lewat laman resminya, Jumat 22 Januari 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. The Gunners mendatangkan kiper berpengalaman untuk menambah kekuatan lini bawah mistar gawang. Itu juga berarti bahwa kehadiran Ryan akan memberikan persaingan bagi Bernd Leno yang saat ini menjadi kiper nomor 1 di Emirates. AC Milan tuntaskan peminjaman Fikayo Tomori. Fikayo Tomori tak akan menghabiskan sisa musim ini bersama Chelsea, sebab bek internasional Inggris itu dipinjamkan ke pemuncak Serie A AC Milan. Kepastian kepindahan itu diumumkan Milan lewat situs resminya. Tomori sudah berada di Italia sejak kemarin dan baru saja menuntaskan tes medisnya. Setelah itu, Tomori menaikkan kontrak peminjaman selama 6 bulan dengan nilai 1 juta euro. Milan punya opsi mempermanenkan Tomori dengan bandrol 25 juta euro atau sekitar 429 miliar rupiah jika penampilannya memuaskan. Mandzukic bisa debut saat Milan menjamu Atalanta. Mario Mandzukic bisa lebih cepat memulai debutnya untuk AC Milan. Pelatih Stefano Pioli berencana memasukkan Mandzukic ke daftar susunan pemain akhir pekan ini. Rossoneri bakal menjamu Atalanta di San Siro dalam lanjutan Liga Italia Minggu 24 Januari 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Mario segera fit, dia telah bekerja di Italia dan dia pemain modern, mental Eropa. Tidak ada masalah bergabung dengan tim dan memang banyak hal positif, kata Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Luka Jovic tolak tawaran Milan gara-gara Ibrahimovic. Sebelum resmi dipinjamkan ke Frankfurt, Luka Jovic rupanya juga disodori tawaran dari AC Milan. Melansir Football Italia, Rossoneri memang membutuhkan striker baru dan ingin meminjam pemain 23 tahun itu hingga akhir musim ini. Jovic menolak tawaran dari Milan itu dengan alasan jelas. Dia khawatir tidak mendapat waktu bermain yang banyak di Il Diavolo Rosso lantaran kalah bersaing dengan top scorer Milan, Zlatan Ibrahimovic di lini serang. Keputusan Jovic lebih memilih Frankfurt ketimbang Milan juga bisa dikatakan tepat. Saat debut, dia sukses mencetak 2 gol untuk kemenangan Frankfurt. Diego Costa tolak tawaran gabung ke klub Turki. Seusai angkat kaki dari Atletico, Diego Costa dikaitkan dengan kepindahan ke berbagai klub. Salah satu yang tertarik mendatangkan Costa yakni Trabzonspor dari Turki. Melansir AS, Trabzonspor menawarkan kontrak Costa selama 3 tahun di sana. Klub berjuluk Black Sea Storm itu melaporkan siap membayar gaji sebesar 2,5 juta euro atau setara 42,8 miliar rupiah per tahun. Tawaran Trabzonspor itu ditolak Costa yang menganggap gaji yang disodorkan Trabzonspor lebih rendah dari yang didapatkannya di Atletico. Penolakan tersebut membuat Costa sampai saat ini masih berstatus tanpa klub. Awas MU, Bayern Munchen konfirmasi ketertarikan kepada Dayot Upamecano. Manchester United mendapatkan rival yang sulit dalam perburuan Dayot Upamecano. Bek RB Leipzig tersebut dikonfirmasi menjadi incaran Bayern Munchen.
Rummenigge menyebut bahwa timnya benar-benar serius untuk mendatangkan Upamecano ke Allianz Arena. Jadi mereka akan segera mengupayakan transfer itu bisa segera terwujud. Menurut gosip yang beredar, Upamecano memiliki klausul rilis yang cukup terjangkau. Sang bek kabarnya bisa ditebus di kisaran angka 42 juta euro saja di musim panas nanti. Jesse Lingard jadi tumbal Amad Diallo di Manchester United. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Solskjaer berencana untuk mencoret Jesse Lingard dari skuad yang ia daftarkan di EPL. Ini dikarenakan United punya jatah yang terbatas untuk mendaftarkan pemain, sementara slot pemain mereka sejauh ini masih penuh. Sehingga Lingard rencananya akan dicoret dan posisinya digantikan oleh Diallo. Solskjaer sendiri diberitakan punya rencana untuk Lingard yang akan dicoret. Ia berencana meminjamkan sang pemain karena ia tidak bisa memberikan jam bermain untuk lulusan akademi MU itu. Lingard kabarnya bakal dipinjamkan ke Sheffield United dalam waktu dekat ini. Posisinya terus digoyang, Lampard masa bodoh. Frank Lampard posisinya terus digoyang karena performa buruk Chelsea. Bahkan sudah ada beberapa nama pengganti Lampard yang berseliweran di media-media Inggris. Isu ini tentu saja bikin kerja Lampard makin tak nyaman, karena dia juga harus membangkitkan performa tim. Maka dari itu Lampard tak mau memusingkan itu karena urusannya di klub masih banyak. Saya cuek saja dengan rumor yang ada. Saya tahu tekanan yang ada dengan menjadi manajer klub besar, tetapi saya cuma fokus bekerja. Hal itu tidak membuat saya pusing, ujar Frank Lampard seperti dikutip Sky Sport. Gladbach versus Dortmund, di Vollen bercunangi di Borussen 4-2. Duel Borussia Mönchengladbach versus Borussia Dortmund dalam lanjutan Bundesliga di Borussia Park, Sabtu 23 Januari berjalan seru. Setelah saling susul, Gladbach berhasil mempermalukan Dortmund 4-2. Gladbach unggul lebih dulu di menit ke-11 melalui gol Nico Elvedi. Namun Dortmund membalas dengan 2 gol yang dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-22 dan menit ke-28. 4 menit berselang, Gladbach mampu menyamakan skor lewat gol kedua Nico Elvedi. Setelah itu, tim tamu berhasil unggul dengan menambah 2 gol melalui Rami Bensebaini di menit ke-49 dan Marcus Thuram di menit ke-78. Kemenangan ini membuat Gladbach naik ke posisi keempat dengan 31 poin, sedangkan Dortmund turun ke urutan kelima dengan 29 angka. Grace Haaland dalam pertandingan ini membuatnya menambah jumlah gol menjadi 14 angka, masih jauh di bawah Robert Lewandowski yang sudah mencetak 22 gol pada musim ini. Hadapi 10 pemain Montpellier, PSG menang 4-0. Paris Saint-Germain berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Montpellier di laga lanjutan Liga Prancis pada Sabtu 23 Januari. PSG melibas tamunya tersebut dengan skor meyakinkan 4-0. Montpellier harus bermain 10 pemain setelah Jonas Omlin mendapat hadiah kartu merah setelah melanggar Kylian Mbappe. Karena hal itu, PSG mampu menceploskan 4 gol ke gawang Montpellier melalui Kylian Mbappe di menit ke-34. Montpellier in the chances here for Mbappe. Neymar pada menit ke-60. Mauro Icardi di menit ke-61. Dan Kylian Mbappe di menit ke-63. Dengan hasil ini, PSG menempati posisi pertama dengan 45 poin, sedangkan Montpellier berada di posisi ke-11 dengan 28 poin. Grace Mbappe menempatkan dirinya sebagai top scorer sementara dengan 14 gol, diikuti oleh Boulaye Dia dengan 12 gol dan Memphis Depay dengan 11 gol. Paris Saint-Germain mulai krisis keuangan.
Pandemi virus corona membuat banyak klub mengalami krisis keuangan. Bahkan tim kaya raya seperti Paris Saint-Germain juga terimbas. Dilansir Marca, berdasarkan laporan L'Equipe, PSG mengalami kerugian besar di musim 2020-2021. Totalnya mencapai 204 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah. Hal itu diketahui dalam laporan keuangan PSG yang diserahkan ke manajemen otoritas sepak bola Prancis. Diklaim jumlah keuangannya punya selisih 60% ketimbang musim lalu. L'Equipe menulis, Les Parisiens mulai harus memangkas biaya dan tak menutup kemungkinan harus menjual pemainnya. Dan kondisi itu jelas akan mempengaruhi situasi Neymar dan Kylian Mbappe. Kedua bintang utama PSG itu kabarnya sedang dalam pembahasan kontrak baru, di mana kontrak keduanya akan habis pada 2022. Kejutan, AS Roma pulangkan pemain buangannya. Raksasa sepak bola Italia AS Roma memulangkan mantan pemainnya Stephen El Shaarawy dari Shanghai Shenhua pada bursa transfer musim dingin Januari 2021. El Shaarawy selangkah lagi akan bergabung dengan AS Roma setelah meninggalkan Olimpico pada 2019 silam dengan mahar 16 juta euro. El Shaarawy menjadi opsi bagi AS Roma yang tengah membutuhkan kekuatan di lini depan. Datangnya Pedro Rodriguez tak cukup membantu mengingat usianya yang telah senja dan kondisinya yang rentan cedera. Stephen El Shaarawy pun menjadi pilihan sempurna mengingat usia yang berada di masa-masa keemasan. Apalagi ia memiliki hubungan dengan AS Roma sebelum berpetualang ke China. Klopp maunya beli pemain, tetapi Liverpool yang berkuasa. Jurgen Klopp secara tersirat memang membutuhkan pemain baru di bursa transfer Januari ini setelah 5 laga tanpa kemenangan. Tetapi keputusan akhir terkait jual beli ada di tangan klub. Sayangnya, kondisi pandemi virus corona membuat manajemen tak bisa leluasa mendatangkan pemain karena kondisi keuangan klub. Tidak semuanya adalah keputusan saya. Saya tidak bisa memutuskan apakah kami akan belanja pemain atau tidak, ujar Klopp seperti dikutip Sky Sport. Kevin De Bruyne harus menepi dari skuad Manchester City 1,5 bulan. Pep Guardiola mendapatkan kabar buruk usai Kevin De Bruyne dipastikan harus menepi dari skuad Manchester City selama 1,5 bulan. Padahal sebelumnya Manchester City harus kehilangan Sergio Aguero karena dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. De Bruyne mengalami cedera saat Manchester City menjamu Aston Villa dalam laga tunda pekan pertama Liga Inggris 2020-2021 di Stadion Etihad Rabu 20 Januari. Dengan demikian, De Bruyne akan melewatkan beberapa pertandingan penting di Liga Inggris dan juga Liga Champions. AC Milan kejar tanda tangan kontrak baru bagi si bek sayap serba bisa. AC Milan dilaporkan tengah mengejar tanda tangan kontrak baru bagi pemain bek sayap serba bisa milik mereka, David Calabria. Kontrak David Calabria di San Siro diketahui bakal berakhir pada Juni 2022. Dilansir dari Calcio Mercato, pertemuan antara pihak Milan dan Calabria bakal diadakan akhir pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, manajemen Milan bakal membahas perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji sang pemain, meski jumlahnya tidak terlalu signifikan. Pembicaraan kontrak antara Milan dan wakil Calabria diyakini tidak akan menemui kendala. Gara-gara gaji, Leicester City mundur dari pengejaran Christian Eriksen. Leicester City dilaporkan mundur dari pengejaran terhadap gelandang serang Inter Milan Christian Eriksen pada bursa transfer musim dingin 2021. Penyebabnya adalah tuntutan gaji Eriksen yang mencapai 300.000 pound sterling atau sekitar 5,77 miliar rupiah per pekan. Nominal tersebut adalah gaji yang diterima Eriksen selama membela Inter dengan kontrak yang baru berakhir pada Juni 2024. Hal yang paling memberatkan bagi The Foxes adalah mereka harus membayar gaji penuh Eriksen selama masa peminjaman. Ine Razori disebut-sebut enggan untuk diajak patungan dalam pembayaran gaji mantan playmaker Ajax Amsterdam tersebut. Kevin Campbell sebut Arsenal beresiko jika pinjam Martin Odegaard dari Real Madrid.
Mantan striker Arsenal Kevin Campbell menyatakan bahwa Martin Odegaard adalah pemain yang sangat bertalenta, namun ia yakin gelandang Real Madrid itu masih beresiko untuk The Gunners jika datang sebagai pemain pinjaman. Ia bukan pemain yang hanya ingin duduk-duduk, ia ingin bermain, ia adalah pemain yang sangat bertalenta. Ini beresiko karena saya tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi saat bermain di Liga Premier Inggris. Tetapi satu hal yang saya ketahui adalah ia punya talenta, ujar Campbell. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!